Jalan cerita hidup orang itu berbeda. Alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia, saya mendapat bos yang sangat baik. Rasa kekeluargaan itu terjalin begitu sangat mesra. Alhamdulillah kalau makan pun juga sama-sama. Kalau saya diajak bos saya untuk datang ke rumahnya, biasanya beliau ini suka dimasakin ikan keli goreng. Dan kali ini saya akan memasak ikan keli goreng crispy yang enak dan nyami. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah sampai di rumah bosnya Bang Toha. Dan untuk hari ini ada acara masak-masak kecil-kecilan dan nanti juga akan makan bersama. Untuk masakan hari ini cukup lumayan itulah, agak banyak juga. Hari ini mau masak bakwan, mau masak jemput-jemput. Kalau di Indonesia disebut itu ya bakwan, tapi kalau di Malaysia disebut jemput-jemput. Assalamualaikum. Sudah masuk di dalam rumahnya dan mau masak. Jebol ya Bang ya? Jebol ya. Silingnya jebol karena musim hujan sahabatku semua. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin rumahnya ada siling di saat musim hujan seperti ini, harus selalu waspada. Apalagi kalau rumahnya bocor, ya kan? Takutnya nanti tiba-tiba silingnya jatuh dari atas. Kalau tidak mengenai orang tak ada masalah, tapi tiba-tiba kalau mengenai orang ya agak bermasalah sahabatku semua. Dan ini dia bahan-bahan untuk membuat sambalnya. Bawang merah, bawang putih, cili padi. Cili padi merahnya itu agak banyak karena lidah orang Jawa itu suka yang pedes-pedes. Kebetulan bos saya pun kalau makan sambal juga suka pedas-pedas. Tapi kalau untuk sahabatku membuat sambal macam ini yang tak biasa makan pedas bisa-bisa ya tahu sendiri ya. Dan ini dia tumbukannya. Dan tadi barang-barang yang sudah dibeli ini kacang bendi. Nantinya ini akan direbus, kemudian akan dicocol dengan sambal belacan yang enak banget. Kubisnya juga akan dipotong kecil-kecil. Nanti ini akan dimasak bakwan atau jemput-jemput sayur. Dan ini dia rumah bos saya yang rumah kedua. Jadi rumahnya itu banyak ya. Dan dapurnya minimalis. Dapur orang bandar atau dapur orang kota. Dan di sini itu ternyata ada macam TV ya. Ini dia. Ini macam TV, tapi ini bukan TV. Ini adalah itu ya apa? Katanya sih penghangat makanan. Ya maklum di rumahnya Bang Toha belum ada ini. Jadi sahabatku semua jangan itu ya, jangan berkomentar yang bukan-bukan. Wah, Bang Toha ini itu ya agak deso. Ya memang Bang Toha ini orangnya deso atau kampungan. Memang itu ya dari kampung terus merantau ke Malaysia. Dan kebetulan merantau di Malaysia pun juga duduk di sebuah perkampungan. Nah, ini kompornya. Bang Toha mau masak sambal. Kali ini Bang Toha memasak sambal penyet. Kalau memasak sambal penyet itu harus pakai tomato, bawang merah, bawang putih, cili padi macam ini. Dan ini sebelum ditumbuk-tumbuk digoreng terlebih dahulu. Kalau sudah masak baru ditumbuk-tumbuk. Kalau sudah halus digoreng kedua kalinya supaya sambalnya juga tidak basi. Dan tentunya pasti juga memakai terasi atau memakai belacan. Yuk sahabatku semua, jom masak bersama-sama. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, kalau mau mencoba resipi sambalnya Bang Toha silakan. Dan kira-kira menurut lidahnya sahabatku daripada Malaysia, enak atau tidak resipi sambal Jawa, sambal penyetnya Bang Toha. Maksud saya sambal penyet, maaf lidahnya Bang Toha agak terbelit-belit ya sahabatku semua. Dan ini Bang Toha sudah memanaskan kuali dan juga ada minyak gorengnya. Setelah minyak goreng panas nanti kita tuang bahan-bahannya. Ini dia. Langsung kita tuang ke kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu beberapa menit, mungkin sekitar 6 menitan atau 7 menitan hingga bahan-bahannya masak. Kalau sudah masak nanti tumbuk. Selepas ditumbuk baru digoreng kedua kalinya biar tidak cepat basi. Resipi memasak sambal macam ini pun ini saya dapatkan daripada arwah mak saya ya. Sebab maknya Bang Toha ini sudah almarhum.
Dan biasanya dulu waktu kecil mak saya memasak, itu saya selalu menunggu di dapur. Jadi saya sering juga bertanya-tanya. Alhamdulillah dapat ilmunya. Menurut bosnya Bang Toha, katanya sambal buatan saya ini enak banget, sehingga saya pun sering-sering diajak masak bersama ya untuk dibuatkan sambal. Untuk membuat jemput sayur kali ini Bang Toha memakai daun bawang, kemudian daun sup. Jadi nanti daun bawang dan daun sup ini akan dipotong kecil-kecil dan dicampurkan ke sayur kubisnya. Dan ini bahan-bahan untuk membuat bakwan sayur ataupun jemput-jemput sayur. Ini pun nanti saya juga akan kasih ikan bilis juga biar rasanya lebih mantap dan juga nyami. Untuk keretnya Bang Toha belum potong kecil-kecil ya, sebab Bang Toha hari ini masaknya ditemani kawan saya. Kawan saya pun juga malu di depan kamera. Maaf ya sahabat Kesuma, kawan-kawan saya ini memang agak pemalu semuanya. Dan ini dia campuran daun bawangnya, nanti dicampurkan bersama-sama di sini dan memakai tepung gandum. Untuk bumbunya kita orang memakai bawang putih, bawang merah, kemudian merica. Jadi kita tumbuk-tumbuk ya menggunakan penumbukan. Sabar dulu sahabat Kesuma, Bang Toha masih menggoreng sambal. Setelah sudah masak macam ini, saatnya sambalnya kita tumbuk dan haluskan. Kemudian nanti goreng lagi kedua kalinya. Untuk kali ini belum saya bagi belacan ya atau terasi. Biasanya orang perantauan itu kalau masak itu bolehlah sikit-sikit. Dan untuk rasanya alhamdulillah antara sedap atau tidak itu tergantung seleranya masing-masing ya. Tapi alhamdulillah selama saya masak, alhamdulillah bos saya itu teringin saya nak masak terus. Maknanya alhamdulillah bos saya suka dengan masakan saya. Memang kalau soal urusan masakan antara Indonesia dan Malaysia kurang lebih hampir sama, dan antara lidah orang Malaysia dan juga lidah orang Indonesia itu bisa saling menerima. Jadi itulah kenapa masakan yang ada di Indonesia dan Malaysia hampir mirip. Kadang-kadang cuma namanya saja yang berbeda. Bab soal pasal makanan ya tak payah kecoh-kecoh ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk bahan-bahan sambalnya sudah matang dan kita tunggu sedikit demi sedikit. Nanti setelah halus semuanya baru kita goreng kedua kalinya. Alhamdulillah saya pun juga sangat begitu bersyukur selama tinggal dan bekerja di Malaysia mendapatkan bos yang sangat baik hati. Ini pun juga termasuk rezeki yang tak terduga. Kalau bos saya masak apa-apa, saya pun juga dipanggil untuk datang ke rumah untuk makan-makan bersama. Dan kali ini kita orang belanja bersama-sama, kemudian masak di rumah, nanti pun juga makan bersama-sama. Tambahkan sedikit belacan. Jadi kalau saya membuat sambal penyet Jawa ini tidak begitu banyak belacan, cukup sedikit saja. Macam ini sudah terasa. Langsung kita cemplungkan bismillahirrahmanirrahim. Tumbuk-tumbuk. Kemudian nanti kita goreng untuk kedua kalinya. Tengok penampakannya sungguh menggiurkan. Dan ini sambal kalau ditumbuk macam ini rasanya pun juga lain loh daripada di blender. Alhamdulillah hirobbil alamin sahabatku semua. Sudah halus, saatnya kita proses kedua kali. Digoreng hingga sampai matang supaya sambalnya lebih awet. Untuk sahabat-sahabatku boleh mencoba resepi sambal daripada Bang Toha. Untuk minyak gorengnya saya menggunakan minyak goreng bekas tadi ya. Sebab minyak goreng ini pun juga masih bagus. Digoreng beberapa menit hingga baunya naik. Kalau sudah baunya naik baru kita letak garam, penyedap rasa, dan juga tambahkan gula merah. Untuk gula merahnya secukupnya saja ya. Jadi sesuai selera sahabatku masing-masing. Kalau banyak-banyak gula nanti sambalnya jadi manis. Proses penggorengan kedua kali untuk sambalnya itu
Kalau dimasak lama sedikit tidak apa, malah makin bagus. Yang penting jangan sampai minyaknya kering. Dan tambahkan gula sedikit saja. Nanti kalau banyak-banyak jadinya manis ya. Jadi bukan rasa sambal. Dan seperti ini proses kedua kalinya. Masya Allah, baunya sudah naik harum. Kalau sudah seperti ini tinggal diangkat ya. Karena sambalnya sudah masak. Masya Allah, sambal penyet daripada saya ya. Mungkin boleh dicoba untuk sahabatku semua. Untuk membuat jemput-jemput sayur, kali ini saya menggunakan bumbu bawang putih dan juga lada bubuk. Macam inilah kalau di Jawa membuat jemput-jemput sayur. Paling sedap itu ditambahkan ikan bilis juga ya. Jadi nanti rasanya tuh lebih gurih dan lebih nikmat. Macam ini cara pembuatannya, jangan banyak air-air. Kok jangan banyak air-air? Jangan terlalu banyak air dalam membuat adonan. Takutnya nanti malah tidak jadi. Kalau sudah tercampur rata, saatnya kita goreng macam ini. Kalau adonannya tidak terlalu banyak air itu ya cantik. Tapi kalau adonannya banyak air, bisa-bisa nanti bakwan sayurnya atau jemput-jemput sayurnya melekat di penggorengan. Alhamdulillah kali ini cukup banyak ya Bang Toha membuat cucur sayur atau jemput-jemput sayur. Tapi nggak apa-apa, biarpun banyak nanti kalau lebih pun biasanya bosnya Bang Toha ini akan dibagi-bagikan kepada anak buahnya. Biasanya jemput-jemput sayur ini dihidangkan pada saat tengah hari ya kalau di kampung Jawa. Tapi kalau di Malaysia pun kurang lebih sama lah, jemput-jemput sayur itu dihidang tengah hari. Sayur bendi merupakan salah satu sayur yang cukup favorit di Malaysia. Biasanya akan dimasak asam pedas ataupun buat lalapan. Supaya ikan kelinya sedap digoreng, kali ini Bang Toha letak bumbu bawang putih, ketumbar jintan, kunyit hidup dihaluskan macam ini. Dan tidak lupa garam dan juga penyedap rasa atau Ajinomoto. Haluskan, nanti kalau sudah halus kita campurkan ke ikan kelinya. Dan ini dia bumbu untuk ikan gorengnya. Jadi kalau Bang Toha goreng ikan, saya bumbui. Ini dia bawang putih, kunyit hidup, ketumbar jintan. Rasanya lebih mantap. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah hampir siap gorengan bakwan sayurnya sahabat semua. Dan ini sebagian masih juga ada yang digoreng. Dan tinggal sedikit saja untuk ikannya Bang Toha juga sudah bumbui. Macam ini sahabatku semua, ikan keli yang sudah bumbui. Dan jangan lupa letak tepung beras sedikit saja. Kemudian langsung digoreng crispy. Enak banget. Alhamdulillahirobbilalamin, saya pun juga sangat bersyukur sekali selama tinggal dan bekerja di Malaysia. Alhamdulillah mendapatkan bos yang sangat baik. Bahkan ketika masak di rumah seperti ini, kalau kamu nak buat apa silahkan, kalau kamu nak minum apa silahkan, anggap saja ini rumah kamu sendiri. Masya Allah. Jadi sifat kekeluargaannya itu begitu sangat kental ya, dan hubungan kami juga terjalin begitu sangat mesra. Jadi Bang Toha menggoreng bakwan sayur sambil bercerita selama Bang Toha bekerja dan tinggal di Malaysia. Kebetulan hari ini bosnya Bang Toha minta dimasakkan Bang Toha. Minta cucur sayur ataupun bakwan sayur juga. Bismillahirrahmanirrahim, jemput makan semua sahabatku. Enak banget dan nyami. Panas-panas sedap. Dan ini dia ikan keli goreng. Jadi untuk menggoreng ikan keli supaya lebih agak crispy, saya letak tepung beras dan juga bumbu tadi ya yang sudah dihaluskan. Dan ini dia hidangan makan malam hari ini. Masakan sederhana tapi rasanya lebih nikmat kalau makannya bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin, rezeki yang tak terduga walaupun hanya sekedar makan, tapi rezeki ini patut kita syukuri. Masya Allah, alhamdulillah. Dan bos saya paling suka itu ikan keli yang besar-besar macam ini. Ini pun kalau saya masak, ini saya jadikan potong-potong jadi 2 ataupun 3 ya. Tapi kalau bos saya mintanya utuh. Dan beliau ini kalau makan ikan keli memang Masya Allah betul-betul peminat ikan keli. Dan ini dia yang sudah hampir mau masak ya. Tadi gorengan pertama saya letak ikan 2 ekor, tapi kalau 2 ekor itu untuk bolak-balikan susah. Jadi terpaksa saya hanya letak 1 ekor saja, dan ini tinggal 2 ekor untuk digoreng juga. Dan pastinya kalau ikan keli goreng panas-panas, digoreng garing macam ini, Masya Allah, rasanya itu benar-benar enak banget sahabatku semua. Jadi ikan keli yang saya goreng ini bukan hanya saya kasih kunyit dan garam saja, tapi juga ada bumbu lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ikan gorengnya sudah siap. Yang terakhir gede banget, tengok, Masya Allah gede banget ikan lele atau ikan kelinya sahabat semua. Jom jemput makan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya siap sudah masakan hari ini. Ada ikan keli goreng gede-gede banget, kemudian ada cucur bakwan. Kok cucur bakwan sih? Sayur bakwan sayur, sampai terlupa sambal, kemudian lalapan. Jom buat sahabatku jemput makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ada bakwan, ada sambal, ada ikan keli goreng, kemudian ada lalapan kacang botol dan sayur bendi. Jom buat sahabatku semua jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini cukup dengan ikan keli goreng dan lalapan, pasti rasanya enak banget. Bismillah. Masya Allah, benar-benar sangat nikmat sekali sambalnya, kemudian dicolek dengan kacang bendi. Kok kacang bendi? Sayur bendi. Dan ada juga kacang botol ini, Masya Allah enak banget sahabatku semua. Mungkin untuk sahabat-sahabatku boleh cobalah masakan sambal kemudian dikasih lalapan, ini memang cocok sekali ya, apalagi saat musim hujan macam ini. Dan untuk sahabat-sahabatku kalau mau buat sambal, usahakan sambalnya itu jangan banyak cili padinya ya. Dan Bang Toha ini tadi membuat sambal cili padinya agak terlebih sedikit, jadi rasanya pun juga agak pedas sedikit. Tapi kalau untuk lidah orang Malaysia biasanya itu tidak suka dengan pedas ya, tapi kali ini bosnya Bang Toha suka sangat dengan pedas, katanya lebih mantap. Alhamdulillahirabbil alamin, hal seperti ini mungkin saya tidak akan pernah temukan di negara lain. Andai kata saya bekerja di negara orang yang mungkin tidak sepemahaman saya ya, sebab antara orang Indonesia dan orang Malaysia ini kalau untuk sepemahaman pasti mereka akan paham bersama-sama. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Ya mungkin kalau Bang Toha kerja di Hong Kong, di Jepang, di Taiwan, mungkin juga tidak akan ada acara seperti ini ya. Makan-makan bersama, terus masak-masak bersama. Dan untuk menu masakan yang hari ini saya masak itu juga seperti menu apa yang saya masak di kampung juga. Alhamdulillah, orang di sini pun juga suka dengan masakan seperti ini. Sebab lidah orang Indonesia dan orang Malaysia ini ya kurang lebih soal bab makanan, seleranya pun juga hampir sama. Alhamdulillahirabbil alamin, kenyang sudah, tapi sambalnya agak pedas sedikit. Masya Allah, saya pun harus terpaksa cari minum yang agak manis. Dan alhamdulillah kebetulan di rumah bos saya itu semuanya serba lengkap. Jadi kalau kita mau minum jus oren pun juga sudah tersedia. Masya Allah, alhamdulillah nikmatnya rezeki hari ini, walaupun makanan sambal hari ini agak pedas sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah selesai makan biasanya bos saya itu akan membungkus makanan untuk dibagikan kepada orang yang ada di sekitar tempat kerja saya. Alhamdulillah rezeki hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai makan dan saatnya Bang Toha mau dihantar balik lagi ke tempat kerjanya Bang Toha. Seperti inilah suasana kehidupan Bang Toha selama bekerja dan tinggal di Malaysia. Alhamdulillah mendapat bos yang sangat-sangat baik seperti
Ya sudah macam keluarga sendiri sahabatku. Kiranya sahabatku suka dengan konten vlognya Bang Toha selama bekerja dan tinggal di Malaysia, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur dengan vlog Bang Toha.